warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat tutorial Arduino Uno menggunakan 3 sensor, yaitu sensor jarak atau ultrasonik, sensor suhu, dan sensor cahaya. Nah, di sini juga saya akan menggunakan 3 buah lampu, 3 buah power supply, dan 3 relay serta 3 resistor. Oke, langsung saja, cekidot. Nah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial Arduino Uno dengan 3 sensor, yaitu sensor jarak, suhu, dan cahaya. Nah, langkah pertama kita masuk ke dalam Mozilla Firefox. Kemudian kita login sesuai dengan akun yang telah kita buat, seperti video-video sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa komponen yang telah saya siapkan untuk membuat rangkaian tersebut. Yang pertama ada breadboard yang ukuran besar, breadboard small, kemudian Arduino Uno, kemudian LCD 16x2, kemudian ada sensor cahaya, kemudian ada sensor suhu, kemudian ada sensor jarak, kemudian ada 3 buah resistor, 3 buah lampu, 3 power supply, dan 3 buah relay. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan ialah kita akan menghubungkan antara Arduino dengan breadboard yang ukuran besar. Kita akan hubungkan GND dengan 5 volt karena akan banyak rangkaian yang akan membutuhkan pin tersebut. Langsung saja teman-teman bisa perhatikan. Di sini pada Arduino hanya terdapat 3 GND dan 1 pin 5 volt. Jadi untuk membuat banyak pin yang terdapat pada Arduino, kita bisa menghubungkannya ke breadboard menggunakan kabel jumper. Di sini kita ubah warnanya agar lebih mempermudah untuk memberikan penjelasan antara fungsi-fungsi dari kabel jumper tersebut. Kita hubungkan dengan di sini kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam untuk GND, kemudian warna kuning untuk pin 5 volt. Nah, langkah kedua kita akan menghubungkan LCD 16x2 dengan Arduino. Kita klik seret, kemudian kita sesuaikan. Kemudian kita akan menggunakan 1 buah resistor, dan resistennya kita akan ubah menjadi 1 ohm. Kita klik seret. Kemudian kita akan hubungkan menggunakan kabel jumper. Teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kita akan hubungkan, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita kembali hubungkan. Kemudian kita hubungkan dengan beberapa pin yang ada pada Arduino, yaitu pin 12, pin 11, pin 10, pin 5, pin 4, pin 3, dan pin 2.
Untuk penggunaan kabel jumper di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang teman-teman inginkan agar lebih mempermudah memahami apa maksud dari hubungan kabel-kabel jumper tersebut. Di sini kita akan menggunakan satu buah resistor lagi. Kita klik seret. Kemudian kita hubungkan kembali menggunakan kabel jumper seperti tampilan berikut. Kemudian yang selanjutnya yang kita akan hubungkan ialah sensor suhu. Kita klik seret sensor suhu. Kita pasangkan ke dalam breadboard. Kita klik seret. Kemudian pada kutub poder pada sensor suhu ini kita pasangkan ke dalam pin 5 volt. Kemudian pada kaki kedua atau kaki tengah pada sensor suhu ini kita akan pasangkan ke dalam pin A0. Kemudian kaki ketiga atau kaki terakhir pada sensor suhu ini kita akan pasangkan ke dalam pin GND. Di sini kita sesuaikan warnanya. Warna kuning berarti dia itu termasuk ke dalam pin 5 volt. Kemudian apabila berwarna hitam maka kabel jumper itu termasuk ke dalam pin GND. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita akan menghubungkan sensor jarak. Langsung saja kita klik seret. Kemudian pada kaki pertama pada sensor jarak ini kita akan hubungkan ke dalam posisi 5 volt. Kemudian kita untuk kaki terakhir atau kaki keempat kita akan hubungkan ke GND. Kemudian untuk kaki kedua atau kaki trigger pada sensor jarak ini kita akan hubungkan ke dalam pin 9. Kemudian untuk kaki echo pada sensor jarak ini kita akan hubungkan ke dalam pin 8. Di sini saya mengubah warna kabel jumper untuk lebih mempermudah atau memahami fungsi-fungsi dari pin tersebut. Nah, saya kira untuk sensor jarak sesuai. Langsung saja yang selanjutnya kita akan menghubungkan sensor cahaya. Di sini kita akan menghubungkan breadboard small dulu. Kita hubungkan ke kutub positif dari pin 5 volt. Kemudian untuk GND kita hubungkan ke kutub negatif pada breadboard small. Di sini kita klik sensor cahaya. Kemudian kita ambil satu buah resistor, kemudian kita ubah arahnya menjadi arah horizontal. Kita klik, kemudian kita pasangkan pas di bawah terminal 1 pada sensor cahaya. Seperti ini. Kemudian pada terminal 2 pada sensor cahaya kita akan hubungkan menggunakan kabel jumper ke posisi 5 volt. Di sini teman-teman bisa perhatikan saya ubah warnanya menjadi warna kuning untuk menyesuaikannya. Nah, untuk terminal 1 pada kaki resistor kita akan hubungkan ke dalam pin GND. Kemudian kaki terminal 1 pada resistor dan
terminal 1 pada suhu, kita sensor cahaya kita akan hubungkan ke dalam pin A1. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghubungkan 3 lampu ini ke dalam 3 sensor cahaya. Setiap sensor akan menggunakan 1 buah power supply, akan menggunakan 1 buah lampu, dan akan menggunakan 1 buah relay untuk menghubungkan lampu tersebut agar bisa menyala. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan atau membuat rangkaian baru sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Nah, yang pertama yang akan kita hubungkan ialah kita akan menghubungkan sensor cahaya. Untuk terminal 1 pada lampu, kita akan hubungkan ke dalam kutub negatif pada power supply. Nah, di sini kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian terminal 2 pada lampu kita akan hubungkan ke dalam terminal 8 pada relay. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian kutub positif pada power supply kita akan hubungkan ke dalam terminal 7 pada relay. Nah, kemudian selanjutnya untuk terminal 6 dan terminal 1 kita akan hubungkan ke dalam pin GND dan pin 5 volt. Yang pertama untuk terminal 6 akan kita hubungkan ke dalam pin GND. Kita ubah warnanya. Kemudian untuk terminal 1 akan kita hubungkan ke dalam pin 5 volt pada Arduino Uno yang telah kita sambungkan ke dalam breadboard. Kita lakukan langkah yang sama. Nah, di sini untuk terminal 1 pada lampu kita akan hubungkan kembali dengan kutub negatif pada power supply. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian untuk terminal kedua akan kita hubungkan ke dalam terminal 8 pada relay. Rangkaian lampu ini merupakan rangkaian lampu untuk sensor ultrasonik atau sensor jarak. Nah, kemudian untuk kutub positif pada sensor jarak ini atau yang terdapat pada power supply kita kembali hubungkan dengan terminal 7. Dan untuk terminal 6 dan terminal 1 akan kita hubungkan kepada pin GND dan pin 5 volt. Nah, perlu teman-teman perhatikan apabila kita ingin merangkai sensor, maka kita terlebih dahulu memahami apa maksud dari sambungan rangkaian tersebut yang kita sambungkan ke dalam pin yang ada pada Arduino Uno menggunakan kabel jumper. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari kabel-kabel tersebut seperti tampilan di bawah ini. Di sini saya menggunakan apabila kabel tersebut berwarna kuning, maka
itu termasuk ke dalam pin 5 volt. Dan apabila kabel berwarna hitam, maka itu termasuk ke dalam pin GND. Nah, selanjutnya untuk sensor suhu. Untuk terminal 1 pada bola lampu, kita hubungkan ke kutub negatif pada power supply. Dan untuk terminal 2, kembali kita hubungkan ke terminal 8 pada relay. Kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian untuk kutub positif pada power supply, kita akan hubungkan ke dalam terminal 7 pada relay. Dan untuk terminal 6 pada relay, kita akan hubungkan ke dalam pin GND. Dan untuk terminal 1, kita hubungkan ke dalam pin 5 volt. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan menghubungkan 3 bola lampu tersebut ke dalam pin-pin yang telah kita sediakan. Yang pertama ialah kita akan hubungkan sensor cahaya, lampu sensor cahaya dengan pin 13. Pin 13 ini kita akan hubungkan ke dalam terminal 8 yang ada pada relay untuk sensor cahaya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan hubungkan pin 7 ke terminal 8 pada relay yang ada pada sensor jarak atau sensor ultrasonik. Kita hubungkan pin 7 ke terminal 8 yang ada pada relay yang terdapat di sensor ultrasonik atau sensor jarak ini. Kemudian kita ubah warna kabel jumper yang kita gunakan menjadi warna abu-abu. Di sini keterangan warna abu-abu itu berarti kita menghubungkan antara pin-pin yang ada pada Arduino yang telah kita sediakan ke relay, khususnya di terminal 8 untuk menghubungkan lampu yang akan kita gunakan ketiga sensor tersebut. Nah, yang terakhir ini kita gunakan pin 6, kita hubungkan ke terminal 8 khususnya untuk sensor suhu. Nah, saya kira rangkaiannya seperti ini untuk ketiga sensor ini. Teman-teman bisa perhatikan. Langkah selanjutnya ialah kita akan memasukkan kode atau listing ke dalam aplikasi online ini sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat. Langsung saja kita klik kode, kemudian pada menu blok ini kita pilih teks. Pada menu blok kita pilih teks, kemudian kita klik continue. Nah, di sini telah terdapat listing atau perintah yang telah disediakan oleh aplikasi online ini. Langsung saja kita hapus listing ini karena listing ini tidak akan kita gunakan. Nah, di sini juga saya telah membuat listing terlebih dahulu di aplikasi Notepad. Di sini nanti teman-teman bisa download
di bawah. Di sini saya akan menampilkan link di bawah kolom deskripsi. Di sini bisa langsung kita copy dan kita paste ke dalam menu kode teks yang terdapat pada aplikasi Tinkercad ini. Langsung saja kita paste. Nah, di sini telah terdapat listing yang telah saya buat terlebih dahulu sesuai dengan rangkaian dari 3 sensor yang akan saya buat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari listing-listing tersebut. Yang pertama, ini merupakan inisialisasi pin. Nah, kemudian ini merupakan inisialisasi pin untuk LCD yang kita gunakan, yaitu LCD 16x2. Kemudian selanjutnya ialah ini merupakan inisialisasi pin untuk sensor jarak atau ultrasonik. Kemudian ini merupakan inisialisasi pin untuk sensor suhu. Kemudian yang terakhir ini merupakan inisialisasi pin untuk sensor cahaya. Nah, di sini juga terdapat void setup. Perintah void setup ini merupakan salah satu perintah untuk menentukan apakah pin yang telah kita inisialisasikan akan berfungsi sebagai input atau output sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, kemudian di sini juga terdapat void loop. Void loop ini merupakan salah satu fungsi untuk memberikan perintah agar pin yang telah kita inisialisasikan itu dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini terdapat 3 perintah sesuai dengan sensor yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu sensor jarak. Nah, untuk sensor jarak ini apabila jaraknya lebih dari 100 cm maka lampunya akan mati. Begitupun sebaliknya, apabila jaraknya kurang dari 100 cm maka lampunya akan menyala. Di sini teman-teman bisa perhatikan penjelasannya. Nah, pada LCD nanti itu akan muncul jika kita menambahkan jarak, jadi akan muncul jaraknya berapa, dan juga nanti pada sensor suhu akan muncul. Nah, di sini untuk sensor suhu, perintah untuk sensor suhu di sini apabila suhunya pas di 25 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius maka lampunya akan menyala. Nah, begitupun sebaliknya apabila suhu mencapai 125 derajat Celcius maka otomatis lampunya akan mati atau redup. Kemudian di sini kita menambahkan delay yaitu 1000 sekon. Kemudian di sini yang terakhir perintah untuk sensor cahaya. Di sini untuk sensor cahaya tersendiri apabila cahayanya gelap maka LED-nya itu akan menyala. Lampunya akan menyala. Begitupun sebaliknya jika pada cahayanya terang maka LED-nya akan mati. Nah, untuk memastikan apakah listing yang telah kita masukkan sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat, langsung saja kita klik Start Simulation untuk memastikan apakah kode yang telah kita inputkan ini telah sesuai dengan rangkaian-rangkaian dari ketiga sensor yang telah kita buat. Langsung saja kita klik Start Simulation. Di sini telah muncul keterangan di LCD bahwa jarak yang ditempuh pada sensor ultrasonik yaitu 16 cm dengan keterangan lampunya masih menyala. Kemudian pada sensor suhu telah mencapai 25 derajat Celcius, lampunya juga menyala. Dan kemudian untuk sensor cahaya tersendiri kita belum menambahkan keterangan pada sensor cahaya, jadi masih lampunya masih menyala. Di sini bisa teman-teman saksikan
Nah, untuk sensor suhu di sini terdapat 25 derajat Celcius. Lampunya menyala karena belum melebihi 125 derajat Celcius. Nah, di sini untuk sensor cahaya sendiri bisa teman-teman perhatikan di sini cahayanya masih gelap. Artinya jika cahayanya gelap itu berarti lampunya akan menyala. Di sini kita akan mencoba menambahkan jarak pada sensor ultrasonik untuk memastikan bahwa apakah jaraknya lebih dari 100 cm itu maka lampunya akan mati. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini saya telah menambahkan jaraknya melebihi dari 100 cm pada sensor jarak. Nah, pada LCD 16x2 ini telah muncul keterangan bahwa jarak sama dengan 126 cm. Artinya jarak yang telah ditempuh pada sensor ultrasonik ini ialah 126 cm. Artinya lampu yang terdapat pada sensor jarak ini akan mati. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah untuk sensor suhu. Di sini kita akan mencoba menambahkan suhu yang lebih tinggi dari 25 derajat Celcius dan kita akan menyaksikan apakah betul jika suhu di atas 25 derajat Celcius maka lampunya akan redup atau mati. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, di sini telah muncul di LCD 16x2 bahwa suhu telah mencapai 125 derajat Celcius. Artinya, lampu yang terdapat pada sensor suhu ini telah mati. Di sini bisa teman-teman perhatikan lampunya mati dan muncul di LCD bahwa suhu yang telah dicapai ialah 125 derajat Celcius. Nah, untuk yang terakhir ialah untuk sensor cahaya. Di sini lampunya masih menyala karena kita belum menambahkan cahaya pada sensor cahaya ini. Artinya cahayanya masih gelap. Nah, apabila kita mengubah cahaya menjadi terang, maka otomatis lampu pada sensor cahaya ini akan mati atau redup. Di sini saya telah menambahkan cahaya pada sensor cahaya ini. Telah saya tambahkan, saya ubah menjadi terang. Nah, di sini otomatis lampu pada sensor cahaya ini akan mati karena pada sensor cahaya tersebut kita telah ubah dari gelap menjadi terang. Seperti keterangan yang ada di kode teks tadi bahwa jika cahayanya gelap, maka lampunya akan menyala, begitupun sebaliknya, jika cahayanya terang, maka lampunya akan mati. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan agak sedikit lelet karena jaringan. Oke, langsung saja teman-teman perhatikan. Nah, di sini lampu pada sensor cahaya ini telah mati. Nah, lampu pada sensor cahaya ini telah mati. Jadi ketiga bola lampu yang terdapat pada tiga sensor ini telah mati karena yang pertama jarak pada sensor ultrasonik kita telah tambahkan lebih dari 100 cm. Dimana jika lebih dari 100 cm maka lampunya akan mati. Kemudian yang kedua pada sensor suhu
Apabila suhu telah melebihi 25 derajat Celcius, maka lampunya akan mati dan kemudian akan muncul di LCD 16x2 berapa suhu yang telah kita tambahkan. Kemudian yang terakhir, pada sensor cahaya sendiri, apabila kita telah mengubah cahaya pada sensor cahaya menjadi terang, maka otomatis lampu pada sensor cahaya ini akan redup atau mati. Begitupun sebaliknya. Di sini rangkaian yang telah kita buat ini disesuaikan dengan listing atau kode yang telah kita masukkan. Apabila kode yang telah kita masukkan tidak sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat, maka akan muncul dengan sendirinya kode-kode yang tidak sesuai atau error tidak sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat. Nah, saya kira rangkaian mengenai 3 sensor ini cukup sampai di sini. Nanti teman-teman bisa download link yang telah saya sertakan di link video di bawah ini. Di deskripsi video ini nanti saya akan cantumkan link tentang listing tersebut. Saya kira cukup sekian untuk rangkaian 3 sensor ini, yaitu sensor jarak, suhu, dan cahaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke dalam beberapa sosial media kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.